Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sebagai ciptaannya tidak memiliki hak apapun untuk memperoleh perhatian dari Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup pribadi kita ini mendapatkan perhatian dari Tuhan? Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 8. Setelah dia turun dari gunung, banyak orang mengikuti dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, "Aku mau, tahirlah engkau." Dan seketika itu kustanya menjadi tahir. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Perhatikanlah, jangan katakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka." Si penderita kusta ini mendapatkan empati dari Tuhan karena sakitnya atau karena alasan apa? Orang yang sakit kusta ini datang pada Yesus, lalu sujud dan menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Relasi antara Tuhan dan manusia itu didasarkan pada belas kasih Tuhan. Itu artinya inisiatif pertolongan itu berada di tangan Tuhan. Kata sujud menyembah berarti datang dengan penuh kerendahan hati. Bagaimana supaya kuasa kesembuhan dari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Syarat satu-satunya adalah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dari pernyataan "jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku" adalah kata-kata yang positif sebagai ekspresi iman yang hidup. Dia mau agar kita semua tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Permasalahan selalu datang di dunia ini dan tidak memandang bulu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh setiap orang untuk mencegah, namun pada faktanya manusia sama sekali tidak mampu menghindar dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar dari permasalahannya itu. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan asal kita mau datang, yaitu kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekati dia dan memohon kepadanya sambil berkata, "Tuhan, hambaku terbaring lumpuh di rumah dan ia sangat tersiksa." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira itu menjawab dan berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang yang berada di bawah kekuasaan, dan aku juga mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Ketika aku berkata kepada yang seorang, 'Pergilah,' maka ia pergi. Dan kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan kepada hambaku, 'Lakukanlah ini,' maka ia melakukannya." Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Aku berkata kepadamu bahwa banyak bangsa-bangsa bukan Yahudi
akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Tetapi banyak orang Israel yang mana kerajaan itu telah dipersiapkan bagi mereka akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah dan jadilah seperti yang telah engkau percayai." Dan pada saat yang sama itu, hambanya disembuhkan. Peristiwa ini dimulai ketika Yesus memasuki daerah Kapernaum. Kota Kapernaum terletak kira-kira 5 km dari Danau Galilea bagian barat. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Akhirnya, hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Menjelang malam, mereka membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepadanya, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya. Dialah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Lalu datanglah seorang ahli Taurat menghampiri dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang dari para muridnya yang lain berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku untuk pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang matinya sendiri." Kemudian Yesus naik ke sebuah perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Dan lihatlah, guncangan yang dahsyat terjadi di danau itu, sehingga perahu itu dilingkupi gelombang, tetapi dia tetap tidur. Maka para muridnya menghampiri dan membangunkannya sambil berkata, "Tuan, selamatkanlah, kami celaka." Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut, hai kamu yang kurang percaya?" Kemudian dia bangun dan menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Maka takjublah orang-orang itu dan berkata, "Siapakah sesungguhnya orang ini sehingga angin dan danau pun patuh kepadanya?" Setelah tiba di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus sedang terbaring dan menderita demam. Yesus menjamah tangannya dan sembuhlah demamnya. Kemudian ia bangun dan melayani mereka. Setelah dia tiba di seberang di wilayah orang Gergesa, datanglah 2 orang yang kerasukan roh jahat menemui dia. Mereka keluar dari pekuburan dengan sangat ganas, sehingga tidak seorang pun dapat melewati jalan itu. Mereka berteriak sambil berkata, "Ada urusan apakah kami dengan engkau, hai Yesus Putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Di kejauhan tampak sekawanan besar babi sedang digembalakan. Kemudian roh-roh jahat itu meminta kepadanya. Katanya, "Jika engkau mengusir kami, biarkanlah kami pergi ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan pergi ke dalam kawanan babi itu. Dan lihatlah, dari tepian yang curam, seluruh kawanan babi itu berebutan terjun ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka orang-orang yang menggembalakan babi-babi itu melarikan diri dan pergi ke dalam kota. Mereka menceritakan segala sesuatunya
juga tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat itu. Lalu seisi kota itu keluar untuk menemui Yesus. Setelah melihat dia, mereka meminta agar dia menyingkir dari wilayah mereka. Ia mendatangi dan menyembuhkan ibu mertua Petrus dengan sentuhan kuasa kasihnya, dan juga mengusir setan dan roh-roh jahat hanya dengan sepatah kata. Yesus berkuasa atas tubuh, roh, dan jiwa manusia. Kuasanya terlebih besar dari apapun juga, dan Yesus mau melakukannya karena Ia mengasihi kita. Ia bersedia menanggung dan memikul kesengsaraan kita. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari kitab Matius 8 ini adalah, yang pertama, kita harus memiliki iman yang besar, dan yang terakhir, kita harus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus.